antariksa itu sudah dipelajari, Bu. Kalau jenengan pernah astronomi ya? Ya, astronomi. Kalau jenengan pernah mendengar namanya kitab Buana Kosa. Orang-orang terdahulu pun itu meskipun nggak pakai mesin dulunya, Ya. itu pun Termasuk tidak pakai alat ya, termasuk untuk meramal cuaca dan sebagainya, tapi ada hanya suatu menggunakan metode. kekuatan bumi yaitu angin, mereka bisa bergerak dimanapun, keliling dimanapun karena memang mengikuti salah satu petunjuk yang ada. Ini Mas tambah tentang hujan gitu kan, mungkin intensitas dan sebagainya. Kemudian ketika tumbuhan apa yang berbunga itu sudah menandakan hujan dan sebagainya, titik kolomongkernya. Nah, yang unik itu ada perubahan versinya beliau, ada perubahan penyesuaian musim itu di 1 minggu atau 8 tahun sekali. Mungkin Pak Koko tahu atau tentang hal semacam versi kebiasaan atau mungkin pernah kenal. Saya hanya ingin respect aja. Saya ingin mengatakan kalau yang masalah itu tadi mungkin saya harus apa namanya? Mungkin ada lagi ya. Ada rekom narasumber. Kita kira nanti harus ke Pak Nardi. Pak Nardi. Pranotono soal ini Mas. Jadi sebetulnya nenek moyang kita itu sudah memiliki kecerdasan yang sangat bagus. Tentang antariksa itu sudah dipelajari, Bu. Kalau jenengan pernah astronomi ya? Ya, astronomi. Kalau jenengan pernah mendengar namanya kitab Buana Kosa. Buana Kosa? Ya. Baru ini. Sastra Buana Kosa. Buana Kosa. Itu pakai bahasa kuno. Hanya beberapa orang yang bisa menerjemahkan itu, salah satunya ada profesor dari Universitas di Jawa Tengah. Itu bahwa sejak zaman puluhan ribu tahun yang lalu, sejak abad 6 itu sudah mengenal antariksa, dan itu sudah dalam setiap planet itu sudah diidentifikasi dengan namanya itu. Makanya ada, kalau pernah coba dicari itu ada namanya bahasa Sanskrit mungkin ya, planet-planet itu ada namanya. Nah, cuman yang diakui sekarang ini kesepakatannya kan semuanya planet itu namanya dewa-dewa Yunani. Nama ilmiah gitu, ilmiahnya dewa Yunani. Pokoknya kalau nggak bahasa Latin nggak ilmiah. Semuanya serba tidak harus pakai Latin. Iya. Nama tanaman di Indonesia ya pakai bahasa Latin. Padahal referensinya lebih banyak ya, misalkan bambu namanya saja sudah banyak itu. Iya. Kembali lagi ke Buana Kosa. Jadi setiap pergerakan di bumi, nah itu udara, angin, pergerakan Bintang, bumi, daratan, unsur-unsur di bumi itu dipengaruhi oleh siklus planet yang ada di luar. Oke. Betul yang dikatakan Mas Dimas tadi. Mana planet yang daya magnetnya tinggi, ketika mendekat itu memicu pergerakan di bumi. Oke. Termasuk suhu udara, mungkin pergerakan mungkin lempeng bumi ya, bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf, sedikit-sedikit orang bencana alam dihubungkan ini asap hukuman, sedikit-sedikit dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah menjadi baca. Ada sebuah siklus periodik Siklusnya gitu ya. itu leluhur kita itu sudah tahu siklusnya. Iya. Cuma generasi sekarang tidak mau belajar. Oke. Akhirnya anggapannya persepsinya berbeda. Kita kalau mau mendalami itu, sebenarnya kita sudah pinter sejak dulu. Referensi kita ini sudah lebih unggul. Tentang antariksa itu sudah tahu. Itu siklusnya sudah tahu mereka itu. Ada kok kapan nanti. Jadi nanti bulan ini itu tahun apa? Ketika kemarin yang ada banyak ada bencana gempa bumi yang lain-lain, berkali-kali gempa bumi, kemudian ada itu ternyata yang mendekat, dan tokoh seorang profesor mengatakan yang sedang mendekat itu Saturnus. Planet Saturnus Ya, hanya memicu pergerakan di mana-mana gempa, ya, sampai berurutan sama gunung meletus itu.
Jadi itu salah satunya. Nah, artinya begini. Jadi janganlah kita selalu negatif thinking gitu ya. thinking berhubungan dengan selalu dihubungkan dengan mitos ya. Kita harus mau belajar. Nah, kita ini sudah kaya. Budaya kita ini sudah maju. Peradaban itu sudah maju lebih dulu. Hanya kenapa kita cuekin, kita menolak ke yang lain. Ya nggak apa-apa mau yang lain, tapi jangan Iya benar. disepelekan ini. Pengayaan aja gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan dari diri. Bisa. Mungkin itu. Mungkin bisa saya simpulkan. Jadi yang masalah astronomi ini bisa depan. Ya. Bisa saya simpulkan yang terkait dengan siklus ya. Mungkin salah satunya kan siklus 8 tahunan atau satu windu gitu kan. Sehingga dalam satu windu itu ada pergerakan planet yang akhirnya berpengaruh pada cuaca yang ada di bumi Gravitasi. gitu ya. Ya, gravitasi. Mungkin berarti Mas ada tambahan? Ya, ya cuman itu aja sih Mas, pengalaman pribadi ya selama jadi lain memang orang-orang terdahulu pun itu meskipun nggak pakai mesin dulunya Iya. itu pun Termasuk tidak pakai alat ya untuk termasuk untuk meramal cuaca dan sebagainya, tapi ada hanya suatu menggunakan metode. kekuatan bumi yaitu angin, mereka bisa bergerak dimanapun, keliling dimanapun karena memang mengikuti salah satu petunjuk yang ada, yaitu bintang memang. Oke, dalam ilmu Dari pengetahuan. segi titan itu tadi, karena memang dulunya orang nelayan itu mengajarkan bahwa ini ada bintang satu yang bisa dilihat. Kalau memang mengarahkan ke timur pada saat malam, itu kita bisa mengikuti pasti menemukan pulau. Oke, mungkin berapa menit? Yes, kalau bisa sekarang. Oke. Closing testimony, setidaknya pesan untuk generasi muda terhadap ini bagi saya para pribadi Pak Koko dan Mas Dimas. Jadi kembali ke persepsi ya. Ketika misalkan ini kan kayak ilmu astronomi, kemudian kita memahami cuaca, angin dan sebagainya. Ini kan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Gitu kan. Closing testimony dan pesan bagi mungkin sobat pendengar dan penyimak Pak Toman punya cerita, kira-kira pesan apa yang disampaikan? Dan saya, mari kita ini mengenali jati diri bangsa kita. Bisa lewat budayanya, Ya. bisa lewat potensi sumber daya alamnya, dari apa yang kita lihat di zaman sekarang ini, yang peninggalannya ini. Mari kita mencari itu dan tidak berhenti-hentinya belajar dan mau secara sadar. Kita bangga kok. Jadi kita jangan minder dengan negara-negara yang sudah maju, yang kita selalu menjadi kiblat, selalu Harap. di barat-baratan. Kita harus bangga bahwa sebetulnya kita ini luar biasa. Gitu. Hanya kita malas menggali. Ya. Kita harus menggali. Mencari kitab ke barat kan bisa Pak. Tamsan, Kita harus menggali dan mau belajar. Nah, kita musuh kita satu ya. ya. Mungkin Bro Dimas gitu. Cukup. Oke. Terima kasih kepada Pak Koko dan Mas Dimas sudah sedikit memberikan apa ya, harapannya ini menjadi pemicu gitu kan, supaya kita bisa berpikir logis, kita gali setiap clue yang ada, harapannya bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang melengkapi dan menguatkan keyakinan kita bahwasannya satu, negara kita adalah negara yang lengkap, negara yang harapannya bisa dengan ilmu pengetahuan kita sudah tercukupi, kita membentuk kedaulatan diri, kebanggaan kepada budaya karena kita tahu dan paham metodologinya gitu Pak ya. Nah, harapannya kita bersama-sama bisa berdiskusi. Kalau ada pertanyaan tentang ini, kayaknya topik malam ini sangat menarik tentang apa ya, tentang budaya, kemudian astronomi, kemudian fenomena yang sering dilakukan oleh nelayan kita tentang laut dan sebagainya. Nah, jika sobat pendengar dan penyimak
ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Yang harapannya bisa kita fasilitasi apa yang sobat pendengar dan penyimak Pak Teman Cerita ingin tahu dari berbagai sumber nantinya. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, salam budaya. Salam budaya. Sahih.